Halo guys, apa kabar kalian? Balik lagi sama saya Fikri di program On This Day dari Semisi. Nah, seperti biasa di program ini, kita bakal kasih kalian info-info penting apa aja yang terjadi di tanggal episode ini tayang. Kebetulan sekarang kan tanggal 23 Oktober nih. Tim kita udah ngerangkum 3 momen penting yang terjadi di tanggal 23 Oktober. Yuk kita lihat. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Semisi ya guys. Nah, yang pertama, kita ada info tentang meninggalnya sang pembalap MotoGP Simoncelli. Marco Simoncelli adalah salah satu pembalap MotoGP yang berasal dari Italia. Dia berkompetisi di kejuaraan dunia MotoGP hampir 10 tahun, dari tahun 2002 hingga 2011. Marco Simoncelli lahir di Katolika, tetapi tumbuh dan tinggal di Coriano bersama dengan keluarganya sejak kecil. Dia mulai balapan sepeda mini pada usia 7 tahun di kota kelahirannya, pindah ke kejuaraan mini moto Italia pada tahun 1996 di usia 9 tahun. Dia memenangkan kejuaraan mini moto Italia pada tahun 99 dan 2000, dan juga menjadi runner-up di kejuaraan mini moto Eropa pada tahun 2000. Tahun berikutnya, ia naik ke kejuaraan 125cc Italia dan memenangkan gelar pada tahun rookie-nya. Pada tahun 2002, ia berkompetisi dan memenangkan kejuaraan Eropa di 125cc. Berstatus juara kelas di 250cc pada tahun 2010, ketika Simoncelli berusia 22 tahun, ia akhirnya merasakan kelas MotoGP. Di musim pertamanya, Simoncelli berada di peringkat 8. Nah, selama di MotoGP ini, dia 2 kali naik podium loh guys. Yang pertama ini di GP Ceko di sirkuit Brno dan GP Australia di sirkuit Phillip Island. Simoncelli meninggal dunia di sirkuit internasional Sepang pada 23 Oktober 2011 karena kecelakaan fatal yang dialaminya saat Grand Prix Malaysia 2011. Simoncelli terlibat kecelakaan fatal bersama Colin Edwards dan Valentino Rossi saat berada di posisi keempat pada putaran kedua. Simoncelli terjatuh ketika sedang berkelok di tikungan ke-11 sirkuit Sepang dan tertabrak motor Edwards. Edwards juga terjatuh namun hanya mengalami patah tulang bahu, sementara Simoncelli berbaring diam di lintasan sesaat setelah kecelakaan dengan helmnya terlepas dalam insiden itu. Sementara itu, Rossi hanya sedikit kehilangan keseimbangan dan dapat melaju pelan ke pit stop. Nah, setelah kejadian tersebut, bendera merah dikibarkan, menandakan perlombaan dihentikan, dan Simoncelli langsung dibawa ke pusat medis sirkuit Sepang. Pada pukul 16.56 waktu setempat, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia karena luka serius yang dideritanya akibat kecelakaan fatal. Kemudian dalam jumpa pers direksi MotoGP, kepala medis menyatakan bahwa Simoncelli mengalami trauma serius di kepala, leher, dan dada, dan sempat diberi perawatan CPR selama 45 menit sebelum akhirnya meninggal. Oke, untuk informasi yang kedua nih guys, ternyata di tanggal 23 Oktober itu juga jadi hari lahirnya salah satu legenda sepak bola dunia, Edson Arantes do Nascimento, atau lebih dikenal dengan Pelé, lahir di tanggal 23 Oktober 1940. Nah, dia ini adalah legenda sepak bola dunia yang berasal dari Brazil. Pelé yang terlahir di Três Corações adalah anak pemain sepak bola yang bermain di Fluminense, Dodinho dengan Dona Celeste Arantes. Awalnya dia dipanggil dengan nama Dico, tapi kemudian dia dipanggil sebagai Pelé oleh teman-temannya, merujuk kepada kiper Vasco da Gama yang merupakan idolanya Pelé. Pelé hidup dalam kemiskinan di Sao Paulo, Brazil. Dia mencari uang tambahan sebagai pelayan di kedai teh setempat. Dia kemudian bergabung dengan klub lokal Bauru sejak 1952. Namun Pelé tidak mampu membeli sepatu sepak bola. Ia kemudian bermain dengan mengikatkan koran bekas di kakinya sebagai sepatu dan buah jeruk sebagai bolanya. Pada tahun 1956, Pelé mengikuti seleksi pemain sepak bola klub di Santos, sebuah klub kecil di luar Sao Paulo. Pada tahun 1956, Pelé mengikuti seleksi pemain sepak bola di klub Santos, sebuah klub kecil di luar Sao Paulo, Brazil. Pemandu bakat yang melihatnya kemudian berkata kepada presiden klub bahwa anak 15 tahun yang bernama Pelé akan menjadi pemain terbaik dunia. Pelé kemudian memulai debutnya di Santos pada 7 September 1957, mencetak 1 gol dalam kemenangan 7-1 melawan Corinthians dalam pertandingan eksebisi. Ketika liga dimulai, Pelé telah mendapatkan tempat utama dalam tim senior Santos. Pada akhir musim kompetisi, Pelé keluar sebagai top scorer liga pada umur 16 tahun. Hanya dalam tempo singkat, Pelé kemudian dipanggil untuk bergabung dengan skuad tim nasional Brazil. Sesudah penampilannya di Piala Dunia tahun 1962, tim raksasa Eropa seperti Real Madrid, Manchester United, dan Juventus mulai mengincarnya. Namun hal ini dicegah oleh pemerintah Brazil dengan mengatakan bahwa Pelé merupakan bagian dari harta karun negara dan tidak diperbolehkan bermain sepak bola di luar Brazil. Nah, selama karirnya sebagai pemain,
Pele berhasil membawa Brasil 3 kali menjuarai Piala Dunia. Yang pertama pada tahun 1958 di Swedia, dan yang kedua tahun 1962 di Chili, dan terakhir di tahun 1970 di Meksiko. Berkat keberhasilannya tersebut, Brasil berhak atas Piala Jules Rimet. Pele mendapatkan julukan Ore atau Sang Raja. Nah, buat informasi yang terakhir nih guys, ternyata di tanggal 23 Oktober itu juga merupakan tanggal diresmikannya kota Pontianak. Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu kuntilanak ketika dia menyusuri sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu, sekaligus menandakan di mana meriam itu jatuh, maka di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpangan Sungai Kapuas dan Sungai Landak yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting. Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada hari Rabu 23 Oktober 1771 yang ditandai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada tahun 1778, Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami yang kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Qadariyah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur. Pontianak telah dikenal sebagai kota khatulistiwa yang dilalui garis lintang 0 derajat bumi. Karena berada di posisi langka, maka dibangunlah sebuah monumen atau tugu khatulistiwa di Siantan. Selain cerita tersebut, sebagian masyarakat juga percaya bahwa asal-usul Pontianak berasal dari legenda masyarakat Melayu dengan mengambil nama dari kata pohon-pohon punti yang berarti pohon-pohon tinggi. Pada masa itu, wilayah Pontianak memang dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi guys. Nah, hal ini juga diperkuat dengan bukti catatan sejarah, sebuah surat antara Husain bin Abdul Rahman Al-Aidrus, rakyat negeri Pontianak, kepada Sultan Syarif Yusuf Al-Qadri. Sedangkan lainnya mengatakan bahwa Pontianak berarti pintu anak, karena daerah tersebut menjadi gerbang pembatas antara Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Nah, gimana informasi dari kita tadi? Pasti banyak dari teman-teman yang baru tahu kan? Makanya pantengin terus program On This Day kita ya guys. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Semisi ya guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!